Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Selamat datang di channel YouTube saya kembali, yaitu Lilis Susanti. Kali ini kita akan mengerjakan soal PT Cahaya untuk membuat laporan arus kasnya. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube saya sebelum menyaksikan video saya untuk membantu perkembangan channel YouTube di sini. Untuk materi saya bisa juga dilihat di blog belajarpubdgm.blogspot.com. Yang ini adalah tentang PT Cahaya. Oke, sekarang saya akan membuat laporan arus kas. Saya siapkan lembar kerja untuk membuat arus kasnya. Lalu, saya siapkan juga jurnal yang berhubungan dengan kas atau setara kas. Yang pertama adalah cash receipt journal atau jurnal penerimaan kas. Lalu ada cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Lalu ada kas kecil karena ini adalah setara kas. Oke, ini jurnal kalau kita sedang mengerjakan soal uji kompetensi kejuruan untuk akuntansi. Di dalam soal laporan keuangan itu akan dilampirkan adalah jurnal penerimaan kas, pengeluaran kas, dan jurnal kas kecil. Itu untuk membantu kita saat menyusun laporan arus kas. Yang akan kita gunakan adalah menyusun laporan arus kas metode langsung. Sekarang ini adalah lembar kerjanya arus kas. Kita tulis dulu lembar kerja ini yang masih kosong. Yang pertama adalah tentang arus kas dari aktivitas operasional. Kita tulis di sini. Oke, karena arus kas ini ada aktivitasnya ada 3 item, jadi saya bikin langsung aja jadi 3 bagian. Misalnya ini adalah arus kas dari aktivitas investasi. Jadi nanti akan memudahkan kita saat membuat laporan arus kasnya. Yang ini adalah arus kas dari aktivitas pendanaan. Oke. Sekarang kita rapikan dulu lembarnya. Jadi arus kasnya kita jadikan 3 bagian ya. Tadi arus kas dari aktivitas operasional, lalu aktivitas investasi dan pendanaan. Kita mulai dari jurnal yang pertama. Agar lebih mudah mengerjakan arus kas, kita selesaikan misalnya jurnal penerimaan kas sudah selesai, kita pindahkan ke arus kas. Nanti pindah ke jurnal berikutnya. Bisa juga misalnya mau operasional selesai, pindah ke investasi ataupun pendanaan. Kalau saya lebih ke jurnal penerimaan kas selesai kita pindahkan, baru jurnal yang lainnya. Ini dari jurnal penerimaan kas. Di jurnal penerimaan kas ini ada beberapa transaksi, tapi kita fokusnya melihat yang di bagian kas ini. Ya, fokus kita di kas, karena kita membuat laporan arus kas. Kalau dari sini, kalau kita lihat, dari arus kas dari kegiatan penerimaan kasnya itu bersumber dari kayak Tokodita. Di Tokodita itu adalah customer atau pelanggan kita. Lalu ada penjualan tunai tunai dari penjualan tunai barang, terus ada penjualan tunai kendaraan, ada dari toko bahana, ini termasuk dari customer juga. Jadi kita mulai dari misalnya ini adalah penerimaan dari pelanggan misalnya. Dari pelanggan atau dari customer.
kita jumlahkan dari customer ini yang cash in bank. Ini customer ya. Nanti penjualan tunai misalnya mau dibikin tersendiri juga boleh, misalnya penerimaan dari penjualan tunai. Ini juga bisa dipisahkan, digabung juga sebetulnya bisa juga. Berarti angkanya yang ini. Berarti yang Tokodita udah, ini udah. Yang ini udah. Berarti di jurnal penerimaan kas ini tinggal satu lagi yang belum kita pindahkan, yaitu penjualan tunai kendaraan. Nah, penjualan tunai kendaraan itu tidak dimasukkan dalam arus kas dari aktivitas operasional, tapi kita masukkan dalam arus kas dari aktivitas ya, investasi. Jadi bisa kita buat di sini penerimaan dari penjualan kendaraan. Karena penerimaan nilainya positif. Nah, ini dia seperti ini. Berarti ini udah juga kita pindahkan ke dalam arus kas. Artinya untuk jurnal penerimaan kas kita sudah selesai. Jadi kita lihatnya fokusnya di kalimat cash in bank. Berarti yang debitnya. Oke, ini sudah selesai di cash receipt journalnya. Sekarang kita pindah ke cash payment journal atau jurnal pengeluaran kas. Oke, kita mulai. Kita lihat nama-nama yang ada di jurnal pengeluaran kas ini. Nah, di sini kayak ada namanya PT Asoka dan nanya ini. Ini adalah nama dari supplier atau pemasok. Ya, berarti kita buat di sini di arus kas dari kegiatan operasional, kita buat misalnya di sini pembayaran kepada supplier atau pemasok, sama saja ya. Berarti kita jumlahkan semua angka-angka ini, yang 3 ini. Tapi lihatnya di cash in bank yang bagian ini ya. Jangan dilihat di bagian misalnya lihatnya akun payable-nya, tapi cash in bank-nya. Oke, kita jumlahkan. Pembayaran kepada supplier-nya berarti kita jumlahkan ya, sama dengan ini ditambahkan dengan yang ini, tambah ini. Ini yang kepada pemasok ya. Oke. Tapi harus kasih min. Karena ini adalah pembayaran. Jadi kalau pembayaran itu min, jadi nanti tinggal dijumlahkan. Oh, yang nilai yang positif ditambah, yang negatif dikurangin. Oke. Sudah selesai, kita lanjut berikutnya. Sekarang adalah pelunasan kartu kredit. Nah, pelunasan kartu kredit. Kartu kredit ini bisa juga dimasukkan ke operasional. Misalnya saya masukin ke operasional di sini. Karena mungkin kartu kredit ini untuk operasional perusahaan. Karena pembayaran kita pakai min. Oke, seperti ini. Sudah selesai. Lalu kita lanjut lagi. Ini pembayaran angsuran pinjaman bank. Kita lihat. Pinjaman banknya ini 18 juta ya. Bunganya adalah 1.800.000. Karena ini hutang banknya 18 juta, maka kita buat di sini hutang bank itu, angsuran pinjaman bank itu tidak dimasukkan ke operasional, tapi pendanaan. Nah, kita pindah ke pendanaan. Kita tulis misalnya pembayaran pinjaman ke bank atau hutang bank. Nah, pembayaran hutang bank. Oke.
senilai yang ada di sini, yang 18 juta ini. Karena ini 19 juta 800 termasuk bunganya. Jadi kita ambil yang hutang banknya aja 18 juta. Nah, untuk beban bunganya kita masukin ke operasional, misalnya pembayaran expense-nya adalah interest expense. Interest expense. Tadi angkanya sebesar 1.800.000. Nah, seperti ini. Berarti ini sudah selesai. Sekarang adalah pembayaran gaji karyawan. Kita lihat. Ini dia. Pembayaran gaji karyawan. Oke. Gaji karyawan sebesar yang ini. Dia 8.815.000. Oke, sudah. Lalu di sini ada tentang kas kecil. Berarti nanti kita buka kas kecilnya. Berarti untuk jurnal pengeluaran kas sudah selesai. Sekarang tinggal ke jurnal kas kecil. Nah, seperti ini kita jabarkan satu-satu. Dimulai dari pembayaran advertising expense, nah seperti itu, atau pembuatan brosur, kita buat pembayaran brosur perusahaan, yang ini advertising expense, karena pembayaran pakai min ya, ini dia. Oke, lalu pembelian supplies, berarti pembelian office supplies. Oke, lanjut. Ini ada pembayaran listrik, air, dan telepon. Kita jadiin satu aja. Listrik, air, dan telepon. Berarti kita jumlahkan 750 ditambah 850 ditambah 600. Oke. Lalu ada lagi pemeliharaan alat-alat atau pembayaran maintenance. Oke, kita buat aja. Angkanya kita ambil dari kas kecil. Oke, sudah selesai. Kalau udah selesai kita jumlahkan. Jadi pakai kalkulator penerimaan ini ditambahkan, dikurangi dengan pembayaran. Oke, masih nilainya minus ya, berarti artinya kita bikin kalimatnya adalah penurunan dari aktivitas operasional. Oke, lanjut yang ini. Ini tinggal kita pindahkan saja. Lalu ini kita tinggal pindahkan saja. Setelah itu kita akan jumlahkan keseluruhannya. Nah, kita jumlahin semuanya. Ya. Jadi bisa jadi ngitungnya misalnya 146 juta dikurangi 80 juta 365.000, lalu dikurangi lagi 18 juta.
Oke, nilainya masih positif, berarti ini adalah kenaikan dari aktivitas arus kas. Sekarang kita cari tahu saldo awal kas dan setara kas. Kita lihat di buku besar. Jadi kalau kita lagi mengerjakan soal uji kompetensi kejuruan untuk akuntansi, di soal laporan keuangan kita dikasih lembar buku besar. Jadi kalau kita lihat neraca saldo akhir itu nggak akan ketemu saldo awal kas dan setara kas. Tapi kita ngelihatnya dari buku besar. Ya, kita lihat buku besarnya, kita buka dulu. Kita lihat buku besarnya ya. Oh, bukan ini lembarnya. Oke, ini dia. Buku besarnya, kita lihat saldo awalnya yang ini. 276.120.000 rupiah ditambah dengan setara kasnya adalah kas kecil 6 juta. Kita hitung ya. Berarti angka yang ini 276.120.000 rupiah ini adalah saldo awal kas dan setara kasnya adalah petty cash, kita tambahin dengan yang 6 juta. Oke, kalau udah kita jumlahkan. Nah, ini nanti adalah saldo akhir kas dan setara kas. Kita jumlahkan. Karena kenaikan kita tambahkan, tapi kalau penurunan kita kurangin. Oke, sudah selesai. Untuk melihat kira-kira jawaban saya benar apa tidak ya. Nah, kita lihat dari sini saldo akhir yang ada di buku besar ini kas dan setara kasnya kita jumlahin coba. Oke, sama ya. Artinya kita sudah benar untuk membuat arus kasnya. Oke, berarti ini kita sudah selesai untuk membuat laporan arus kas. Jadi kalau membuat laporan arus kas, kita harus lihat tadi jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal kas kecil, dan penyesuaian jika ada. Misalnya kayak pendapatan jasa giro. Oke, kalau sudah selesai, maka kita sudah selesai membuat arus kas. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.